Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman dan Budia yang menonton video ini. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 11 yaitu mengenai proses pemasaran dan juga perilaku konsumen. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya yaitu Rania Saraswati dengan nomor NPM terakhir 290. Saya Fian Garifki Wirawan dengan LPM terakhir 268. Saya Gita Amelia Savitri dengan NPM belakang 277. Saya Ahmad Rafli Maulana dengan NPM akhir 278. Saya Oksilia Safira dengan MPM terakhir 287. Saya Eka Tamatiasari dengan MPM belakang 288. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi yang akan dimulai oleh Oktavia Safira. Definisi pemasaran. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan, serangkaian, penerapan, dan proses penciptaan, komunikasian, penghantaran, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat secara luas. Nilai dan manfaat. Nilai suatu produk membandingkan manfaatnya dengan biayanya. Manfaat tidak saja mencakup fungsi yang diberikan produk tersebut, tetapi juga kepuasan emosional terkait dengan kepemilikan atau pengalaman yang dirasakan. Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan dapat yang pertama mengembangkan produk baru dengan kinerja yang lebih baik, yang kedua menawarkan pengurangan harga, ketiga menjelaskan alternatif cara pemakaian produk, biasa dirumuskan dengan nilai sama dengan manfaat dibagi biaya. Nilai dan kegunaan. Perusahaan harus mengupayakan pemasaran yang memberikan 4 kegunaan sebagai berikut. 1. Kegunaan bentuk atau form utility. Pemasaran bisa memberikan suara dalam tahap desain produk dengan cara memberikan masukan mengenai fitur yang diinginkan pelanggan. Lalu yang kedua, kegunaan. Waktu atau time utility. Pemasaran menciptakan kegunaan waktu dengan menyediakan produk saat pelanggan menginginkannya. 3. Kegunaan tempat atau place utility. Pemasaran menciptakan kegunaan tempat dengan menjadikan produk mudah didapatkan. Keempat, kegunaan kepemilikan atau position utility. Dengan mengalihkan kepemilikan produk kepada pelanggan dengan menetapkan harga jual, membuat ketentuan pembayaran, atau menyediakan dokumen kepemilikan. Baik, selanjutnya ada pemasaran barang, jasa, dan ide. Jadi sebuah pemasaran itu tidak hanya bisa dipakai untuk pemasaran suatu produk aja, tapi bisa juga digunakan untuk barang, jasa, maupun ide. Jadi yang pertama itu ada pemasaran barang. Nah, pemasaran barang ini produk yang ditawarkan itu terwujud jelas, terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebenarnya jenis barang itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu barang konsumsi, di mana barang ini tuh dipakai oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, perusahaan yang menawarkan barang langsung kepada konsumen itu terlibat pada pemasaran konsumen atau disebut dengan business to customer atau biasa disebut dengan B2C. Lalu barang yang kedua itu ada barang industri, di mana perusahaan itu menawarkan barang baku kepada perusahaan lain yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan proses produksi. Nah, perusahaan yang terlibat dalam pemasaran ini itu disebut dengan pemasaran perusahaan industri yang dimana disebut juga sebagai bisnis ke bisnis atau B2B. Lalu selanjutnya itu ada pemasaran jasa atau service. Produk yang ditawarkan di sini itu tidak berwujud. Contohnya itu perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, dan juga akuntan publik. Selanjutnya itu ada pemasaran ide. Pemasaran ide ini umumnya produk yang ditawarkan itu berupa sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya kampanye terkait negatifnya makanan cepat saji. Selain mempromosikan barangnya, di sini itu pemasar dia itu harus menjaga hubungan dengan klien, di mana mereka itu harus memikirkan perspektif jangka panjang sehingga hubungan mereka dengan klien itu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Nah, di sini itu dibutuhkan yang namanya pemasaran hubungan atau relationship marketing. Di sini itu
pemasaran yang menekankan pada pemeliharaan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan dan pemasok. Jadi di sini contohnya itu ada Starbucks yang dia itu punya card rewards, di mana nanti kalau misalkan pelanggan itu sudah mengumpulkan poin dengan jumlah tertentu, mereka itu bisa menukarkan poin mereka dengan segelas kopi. Jadi pastinya teknik marketing tersebut itu bisa menarik pelanggan atau menetapkan pelanggan untuk tetap membeli produk mereka tanpa mengalihkan pelanggan untuk membeli produk milik pesaing. Nah, karena marketing hubungan ini juga berkembang dengan secara cepat, maka dibutuhkan yang namanya manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Nah, di sini itu manajemen hubungan pelanggan itu merupakan metode sistematis yang digunakan perusahaan untuk membangun hubungan informasi berdasarkan preferensi pelanggan dan memungkinkan pemasar untuk memprediksi dengan lebih baik apa yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk menjalankan pemasaran, itu kita tentu saja harus memperhatikan lingkungan pemasaran, karena menjalankan bisnis itu nggak cuma dipengaruhi oleh hubungan kita dengan pelanggan, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan eksternal atau sesuatu di luar organisasi kita yang bisa sangat mempengaruhi berjalannya bisnis kita. Jadi yang pertama itu ada lingkungan politik hukum, ini tuh hubungan antara bisnis dan juga pemerintah. Contohnya itu adanya ditetapkan undang-undang lingkungan menentukan nasib keseluruhan industri. Lalu yang kedua, ada lingkungan sosial budaya, yaitu perubahan nilai sosial yang memaksa perusahaan untuk mengembangkan dan mendorong kehadiran produk baru, misalnya daging sapi tanpa antibiotik dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, ada lingkungan teknologi, yaitu terciptanya peralatan mobile dan ketersediaan berbagai aplikasi yang membantu komunikasi bisnis seperti makanan siap hidang dalam bentuk kemasan. Lalu yang keempat, ada lingkungan ekonomi yang mempengaruhi rencana pemasaran atas tawaran produk, harga, dan juga strategi promosi sehingga pemasar harus selalu memantau siklus bisnis secara umum untuk mengantisipasi tren belanja konsumen dan bisnis. Lalu yang terakhir itu ada lingkungan persaingan, di mana pemasar ini harus meyakinkan pembeli bahwa mereka itu sebaiknya membeli salah satu produk perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Merencanakan bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk pemasaran, dimulai dari produk yaitu suatu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang kedua yaitu penerapan harga produk. Memerlukan strategi khusus karena harus mempertimbangkan dua hal yang penting, menutup biaya operasional dan pemasaran, serta tetap menarik bagi pelanggan. Harga yang terlalu tinggi beresiko membuat pelanggan berpindah ke pesaing, sedangkan harga yang terlalu rendah bisa mengurangi keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian. Yang ketiga yaitu distribusi dalam pemasaran, memastikan produk tersedia di tempat yang mudah diakses pelanggan, seperti toko online atau pengiriman langsung. Ini mencakup keputusan mengenai pergudangan, persediaan, dan transportasi. Yang keempat yaitu promosi dalam bauran pemasaran. Adalah serangkaian upaya komunikasi untuk mengenalkan produk kepada pelanggan, meliputi iklan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, dan pemasaran langsung. Selanjutnya yaitu pengaruh perilaku konsumen. Yang pertama, pengaruh psikolog. Mencakup motivasi, persepsi, dan sikap seseorang yang digunakan pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen. Yang kedua yaitu pengaruh pribadi. Mencakup gaya hidup dan status ekonomi yang digunakan pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu pengaruh sosial. Mencakup keluarga, pemimpin opini, atau orang yang pendapatnya didengarkan oleh orang lain. Dan kelompok referensi lain seperti teman, rekan kerja, dan kolega profesi. Yang keempat yaitu pengaruh budaya, mencakup subkultur dan kelas sosial yang digunakan pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu riset pasar. Langkah dalam melaksanakan riset pasar, yang pertama yaitu meneliti situasi saat ini. Jadi memahami kondisi pasar saat ini untuk menemukan cara mengembalikan posisi pasar. Yang kedua yaitu memilih metode riset. Memilih metode riset yang efektif dan hemat biaya dari berbagai pilihan yang ada. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data.
mengumpulkan data sekunder dari sumber yang sudah ada atau data primer jika data sekunder kurang memadai. Yang keempat yaitu menganalisis data, mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Yang kelima, membuat laporan, menyusun laporan yang merangkum metode, temuan, solusi, dan rekomendasi tindakan. Oke, kemudian ada metode riset. Yang pertama adalah satu observasi, yaitu mengamati dan mencatat perilaku konsumen seiring menggunakan teknologi seperti kamera atau pemindai untuk melacak preferensi dan riwayat pembelian konsumen. Kedua, ada survei mengumpulkan data melalui kuesioner, telepon, atau wawancara langsung untuk memahami fakta, sikap, atau opini konsumen. Yang ketiga ada focus group, yaitu mengumpulkan peserta untuk membahas suatu topik eksplorasi lebih dalam yang sering sulit dicapai dengan kuesioner. Yang keempat ada eksperimen, yaitu membandingkan tanggapan individu dalam berbagai kondisi untuk memperoleh pemahaman mendalam, misalnya dengan menawarkan produk berbeda dan melihat responnya. Yang kemudian ada strategi pemasaran, target dan segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis dalam pemasaran mempertimbangkan faktor lokasi atau tempat tinggal konsumen. Contohnya, penduduk perkotaan cenderung tidak membutuhkan alat pertanian, sementara perahu layar lebih diminati di wilayah pesisir dibandingkan daerah pedalaman. Kemudian ada segmentasi demografi. Segmentasi demografis adalah strategi pemasaran yang membagi konsumen berdasarkan karakteristik populasi seperti usia, pendapatan, gender, status pernikahan, ras, agama, dan kelas sosial. Tujuannya adalah memahami dan menargetkan kelompok konsumen tertentu agar pemasaran lebih efektif sesuai dengan tujuan pemasaran. Kemudian ada segmentasi geodemografis. Segmentasi geodemografis adalah strategi pemasaran yang menggabungkan karakteristik geografis dan demografis untuk membagi pasar secara lebih spesifik. Dengan menggunakan lebih banyak variabel, segmentasi ini membantu pemasaran mendefinisikan dan menargetkan pasar dengan lebih akurat, sehingga kampanye pemasaran lebih menjadi efektif. Yang terakhir ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi konsumen berdasarkan faktor seperti gaya hidup, minat, kepribadian, dan sikap. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menarik minat berbagai jenis pelanggan yang memiliki preferensi berbeda, seperti kalangan atas atau pelanggan yang menikmati pengalaman berbelanja. Kemudian ada memahami perilaku konsumen. Kita dapat memahami perilaku konsumen dengan cara yang pertama adalah satu, pengaruh psikologis, yaitu mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Dua, pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial mencakup keluarga, pemimpin opini, atau orang yang pendapatnya didengar oleh orang lain, dan kelompok referensi lain seperti teman, rekan kerja, dan kolega seprofesi. Yang keempat, ada pengaruh budaya yang mencakup budaya cara hidup yang membedakan suatu kelompok besar dengan kelompok lain. Subkultur, kelompok yang lebih kecil yang berbagi nilai bersama. Dan kelas sosial, pemeringkatan budaya dari kelompok berdasarkan kriteria tertentu seperti latar belakang, pekerjaan, dan pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Pemasaran bisnis melibatkan pasar organisasi atau komersial yang dibagi ke dalam 4 kategori bisnis ke bisnis atau B2B, yaitu satu, pasar perusahaan jasa. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa kepada masyarakat yang mengonsumsi jasa. Yang kedua, ada pasar industri. Pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang yang diubah menjadi produk lain atau digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, ada pasar pedagang perantara. Pasar organisasi yang terdiri dari para perantara yang membeli dan menjual kembali barang yang sudah jadi. Yang terakhir, ada pasar kelembagaan, yaitu pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang atau jasa dari kalangan non-pemerintah seperti rumah sakit, rumah ibadah, museum, dan yayasan umat. Selanjutnya ada perilaku pembelian B2B.
Perbedaan pembeli, adapun perbedaannya yaitu yang pertama, pembeli industri membeli dalam jumlah besar. Yang kedua, sebagai profesional pembeli B2B, terlebih dalam metode negosiasi tentang ketentuan pembelian. Yang ketiga, ada sebagai aturan umum, pembeli industri adalah pakar perusahaan dan memang memahami dengan baik produk yang akan dibeli. Perilaku pembelian B2B, perbedaan dalam hubungan pembeli dengan penjual. Hubungan pembeli dengan penjual dalam B2B sering panjang, personal, dan berulang. Kedua belah pihak dapat saling belajar, merancang produk bersama, dan menciptakan keuntungan bersama. Penjual industri fokus pada penjualan personal dan pemahaman kebutuhan pelanggan. Media sosial dan pemasaran. Yang pertama, jejaring sosial atau social networking. Jaringan komunikasi yang mengalir antara orang-orang dan organisasi yang berinteraksi melalui sarana daring. Lalu, media jejaring sosial. Situs web atau saluran akses seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan YouTube. Yang menjadi tempat konsumen mencari informasi dan membahas produk. Lalu, pemasaran viral. Jenis pemasaran yang mengandalkan internet untuk menyebarkan informasi seperti halnya virus yang menular antar individu mengenai produk dan ide. Lalu blog perusahaan, komentar dan opini yang dimuat di web oleh atau untuk organisasi dalam rangka mempromosikan kegiatannya. Bauran pemasaran internasional, produk internasional. Beberapa produk internasional bisa dijual tanpa perubahan. Namun, seringkali perusahaan AS harus membuat perubahan agar produk mereka dapat dijual di luar negeri, seperti menyesuaikan sistem operasi untuk pasar tertentu. Distribusi internasional. Keterlambatan memulai jaringan distribusi internasional dapat menyebabkan biaya mahal, sehingga banyak perusahaan mengakuisisi bisnis yang sudah memiliki jaringan distribusi. Penetapan harga internasional. Ketika menetapkan harga internasional, pemasar harus memperhitungkan biaya ekspor seperti transportasi, biaya gedung, dan harga bahan impor. Lalu yang terakhir, promosi internasional. Promosi internasional sukses dengan menyesuaikan budaya dan mematuhi nilai lokal untuk kesuksesan pemasaran global. Lalu produk-produk kecil, bisnis kecil dan bauran pemasaran. Produk-produk bisnis kecil sering gagal karena kurangnya pemahaman pasar. Produk bisnis kecil bisa sukses jika memahami kebutuhan pelanggan secara menyeluruh. Lalu distribusi untuk bisnis kecil. Dalam distribusi bisnis kecil, lokasi berjualan berperan penting terutama bagi bisnis jasa baru. Perusahaan kecil bisa lebih responsif dan personal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu penetapan harga untuk bisnis kecil. Penetapan harga yang tidak tepat dapat merugikan bisnis kecil. Kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kesulitan dalam menghitung semua biaya operasional dengan tepat. Promosi bisnis kecil. Bisnis kecil yang sukses merencanakan biaya promosi sebagai bagian dari biaya awal pendirian usaha. Sebagian menekan biaya dengan menggunakan metode promosi yang relatif terjangkau. Terima kasih. Oke, baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 mengenai pemasaran dan juga perilaku konsumen. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.